yang ngatur. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk mengeklaim. Inilah 5 alasan mengapa pengelolaan gunung di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. اليوم قاعدين في جزيرة كاري جزيرة يعيشوا فيها قبائل ماليزيا الأصليين واحدة من القبائل الأصلية واليوم عندهم احتفال يصلوا على أموات. This is the most amazing experience I had in Sabah, Malaysia, and this Sedap. Sedap. Baru berapa hari kat Malaysia dah pandai cakap Melayu. Very nice. Jadi orang Eropa sama orang US sudah tahu, geng. Kalau pergi ke Indonesia ataupun ke Konoha, mereka akan kena puli. Berbeda dengan ke Malaysia. Mereka malah disambut dengan seperti keluarga sendiri. Itulah perbezaannya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyerikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyerikan sebuah video ini sangat pelik sekali, geng. Kenapa Ikinya bilang sangat pelik? Iya, geng. Di Indonesia ataupun di negara Konoha, geng, di dalam hutan ataupun di tengah hutan masih aja ada pungli. Orang mau mendaki ataupun orang mau pergi ke hutan ataupun camping ataupun mau pergi ke air terjun itu dikenakan pungli juga, geng. Nah, Ikinya selalu bilang, geng, kalau mau negara kita mau dipandang dengan negara-negara lain, mentality harus berubah, SDM harus jangan rendah, tingkatkan, dan IQ jangan di bawah rata-rata, kayak gitu ya, geng. Malu dengan negara tetangga. Pantas saja, geng, Mat Saleh ataupun orang Eropa, orang US, orang Korea, orang Jepun itu suka traveling kepada negara Malaysia daripada negara kita. Ya, mungkin mereka sudah tahu, geng, bahwasannya di negara Indonesia itu banyak sekali punglinya, geng. Waduh, nanti ditegur bilang SDM-nya rendah, IQ di bawah rata-rata, tidak terima. Namun itu adalah faktanya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pak yang ngatur. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk mengeklaim. Tidak boleh naik. Nggak bisa. Ini naungan kami, Bu. Kalau kami bilang ini nggak kami izinkan, cuman rupanya. Saya punya negara loh. Iya, tanah punya negara, tapi kami nggak memfasilitasi. Pak, jangan Kenapa gitu, rupanya? Pak. Kita udah mau bayar, mau lagi kita. Iya. Udah dicari solusi, Bapak mang. Iya, jangan gitu, Bapak. Iya, maksudnya kena memaksa kali, ngegas kali gitu Kita mau ceritanya. jalan, Pak. Kita udah bagus. Iya, tapi distribusi Udah ibu juga belasan belum jam seberapa ini. ya kan. Tapi kalau ibu tadinya, coba, saya minta tadi 30. Oke, orang ini dua enggak, berapa? Berapa 1, 2, kita? 3, 4, 5, 6, 7, 21. Enggak, itu enggak itu. Selam- Punya pihak batu belah berarti, Pak. Ya, yang mengelola, bukan kita punya, Pak. Itu negara punya, tanah dan air milik negara. Tapi yang mengelola mengawasi kita. Ya, kita mengelola. Itu aja, Bang. Kalau di sana tidak ada sinyal, gimana kami ngabari kalau jika ada apa-apa? Kita punya HT, Bang. Makanya kalau kita fasilitasi HT. Jadi Tiga, kalau tiga, seandainya perlu kan tadi kan Bapak bilang 30.000 udah sama semua kan? ini tiket masuk, Bang. Udah, jadi kalau kami Udah, get nggak usah kami, lagi diniin, udah. iya memang gitu. Nanti ada lagi jawabannya, nggak usah. Oke, buatkan terus, Pak. Makanya kalau kamu apa, biar kamu tahu apanya, Bang. Aduh, Aku sering cuma bawa ada kamu di ke Batu Konoha, Belah, nanti geng. kita ketemu. Tapi kamu nggak pernah pamit. Enggak, aku sering Apa bawa pernah kamu kamu ke Batu kasih? Belah. Udah, Pak, tulis Aku aja, kedua warna tulis bukan apa, Pak? Bukan sering ya ke sini. kan bukan bapak aja, pasti ada yang lain. Ini kan kelompok tani, Bu. Kalau Ya kelompok tani itu kan berarti lebih dari satu. Lebih dari satu, orangnya. tapi kami semuanya Mungkin nggak pekerjaannya ketemu di sini. sama bapak sama yang lain. Jangan bapak terus. Berarti 30 ini sampai sana, Pak, nggak ada bayar kan? Nggak ada bayar. Kalau ada penghutang ini dari gitu. Pak ini 21.210. rugi Bapak nanti. Kan rugi kita lagi nanti diminta. Bayarnya 21.000 katanya. Pak yang ngatur. Jangan
gitu Pak, saya udah bagus-bagus. Oke, kita Tiba-tiba muncul Kang Pungli di hutan, di tengah-tengah hutan, Iya. bawa-bawa resit ya. Jadi kalau bayar dapat resit pembuktian kalau udah bayar. Lepas itu dilepaskan, boleh meneruskan perjalanan. Padahal itu hutan ya. Orang-orang pendaki gunung ini yang dijegat. Susahnya hidup di Konoha ya. Mau healing-healing ke gunung juga ketemu juga sama Kang Pungli ya. Yang nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba muncul kan. Bawa-bawa resit. Aduh, dengan setelan-setelan smart-smart gitu ya Pak ya. Bajunya dimasukin ke seluarnya, ke celananya. Biar kelihatan orang office gitu. Aduh, ya Allah, negaraku mau jadi apa? Orang mau healing aja jadi orang Konoha ini susah kita ini emang ya. Susah. Inilah 5 alasan mengapa pengelolaan gunung di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. 1. Fasilitas yang lengkap di setiap pos pendakian. Di setiap pos sudah tersedia kamar mandi, kursi istirahat, dan bahkan beberapa ada helipadnya guys. 2. Jalur pendakiannya sangat tertata dengan baik, mulai dari penunjuk arah, tangga, serta tali sangat lengkap. 3. Dalam kesiapsiagaan bencana, tim damkar selalu siap bertugas dan pemandu di sini juga sudah terlatih. 4. Upaya konservasi dan kebersihan di sini patut diacungi jempol. Gunungnya bersih banget guys. 5. Di sini sudah ada fasilitas penginapan yang sangat layak sehingga kamu tidak perlu lagi membangun tenda. Selain itu, makanan yang disediakan juga sangat bergizi. Bagaimana menurutmu? Gak habis pikir ikinya ya geng ya ke mentality warga Konoha yang seperti ini geng. Kayak gitu ya geng ya. Nanti bila ditegur, bila kita berstudi banding ke negara orang, lihat negara orang. Orang Indonesia sendiri dah memuji gunung Malaysia lebih tertata rapi daripada gunung kita. Kayak gitu. Ya jelas, kenapa tidak? Gunung di negara orang rapi, bersih, gak ada pungli. Ini di tengah hutan, bayangkan peliknya gimana. Di tengah hutan, geng. Di tengah hutan masih aja ada pungli, apalagi di bandarnya. Jangan tanya lagi, geng, kayak gitu, geng. Pantas saja orang Eropa, orang US itu sangat suka traveling kepada negara Malaysia, geng, daripada negara Indonesia. Ya karena kenapa? Mereka sudah tahu di Indonesia banyak pungli, di Malaysia nggak ada tuh, aman aja, lebih baik kita pergi sana. Sama-sama Asia Tenggara, ya nggak laku wisata kita kalau seperti ini, geng. Nah, ini akan kasih video buat kalian kayak gitu ya, geng ya. Ini orang pendaki juga, orang pergi ke gunung juga, seperti apa sih orang Malaysia menyambutnya kepada turis-turis ataupun kepada para pendaki yang pergi ke dalam hutan, geng. Jom kita simak bersama-sama, geng. Where from? Libya, North Africa. Oh, African, oh Libya. Kesehatan elok. أنا بركات ترويحة. جوز هند. هجموا علي كلهم هذول. اليوم قاعدين في جزيرة كاري. جزيرة يعيشوا فيها قبائل ماليزيا الأصليين، واحدة من القبائل الأصلية، واليوم عندهم احتفال يصلوا على أموات متاعتهم جدودهم. شوفوا الأجواء غريبة بك. Ini orang asli, geng. Awang teteh lebih kering. أقوى حاجة في الجو كل الرقصة متاعتهم. تعلم الرقصة بتاعتهم. حتى الاشكال متاعتهم يختلفن عن الماليزيين اللي تشوفهم، هذوما اشكالهم كيف الهنود الحمر بالضبط. شوفوا توضع كأن الهنود الحمر اللي في الافلام بالضبط. هو بداوق الوكالة متاعهم، تقدر تاكل عادي، بس اي شيء لحمله اللي تجيب معاك حاجه عادي تشترك معاهم، تاكل حاجتهم ياكلوا حاجتك، لكن اللحم ممنوع. اوكي الحدث هذا يصير مرة واحدة في السنة بس. محظوظ بكل وانتم محظوظين عشان شفناه. Hey boy.
He called me boy too. قال لي حتى انت hey boy. قريب كسرت. This is the most amazing experience I had in Sabah, Malaysia, and this is called the Mari Mari Cultural Village. So apparently you have a new name. Tanak Elwin. I am Tanak Alwin. Before to bring you in, gonna drink some coffee. Name of the coffee? Kopi Tenom. So today you are going to visit the natives and learn about their history and culture. Alright, so are you ready? Yes. Welcome. Yeah, it's moving. The first tribe is called the Dunson. The house is made of bamboo, very traditional style. And this is how they make rice wine. Now we're gonna try some honey. Apparently they have the wildest honey you can get from here. Wow, I've never tasted any honey like this. You can also see this amazing house here. Try. Whoa! Amazing! Tanak Elwin. Next one. Okay. Okay. Can't. In the next house you can see the Londaye tribe has a very special way to make clothes. It looks like this at the end? Yeah. Whoa. Very formal, very special. Do you know how much this is cost today? Around 300 to 500 in ringgit. By the way, my friend, that's where they keep the trophy. Oh my god. The smoke will help preserve the skull. The next one is called the Bajau, and they're making these delicious snacks. Kuijala. At my hometown, there's always Kuijala. These houses are probably the biggest ones, and they also make delicious snacks. Coconut milk. It's good. And these ones were my favorite. This is also the house they use for traditional weddings. We can imagine that people were living in these houses, like there were so many of these houses Yeah. in one village, right? Yes, long time ago. They'll all live close by to each other. Now we're going to the most dangerous house, the Murbuk tribe, the one you saw in the beginning screaming, and they're called to be the headhunters. First, he's gonna ask me a few questions, and we will see if I'm gonna get accepted, like where am I from? If you're here to bring happiness, you're welcome basically. And he said yes. Can go. We're gonna catch something up there. The challenge is to try to catch the thing on the top. 1, 2, jump! I believe in you. 1, 2, jump! And this one is the final show. Think we can do it? Alright, let's try. That's pretty hard. It's not too bad. And let's have a group picture before we go and eat some delicious food. It's really good because I was so hungry. Best experience in Sabah. Kita bagi makan apa masak lemak cili api, ikan siakap. Macam mana? Okey. Sedap. Sedap. Baru berapa hari kat Malaysia dah pandai cakap Melayu. Very nice. Okay. Have a nice day. Nah, geng, betapa Mat Saleh ini mengatakan amazing. Sangat suka sekali, geng. Betapa ramahnya orang Malaysia menyambut para wisata-wisata. Coba kalau di negara kita, geng. Cobalah kayak gitu, geng ya. Yang pernah ke Bali, yang tahu ke Bali seperti apa. Ya, namun tidak semuanya, ada sebagian, namun kebanyakannya, geng, kayak gitu, geng ya. Jadi orang Eropa sama orang US sudah tahu, geng. Kalau pergi ke Indonesia ataupun ke Konoha, mereka akan kena puli. Berbeda dengan ke Malaysia. Mereka malah disambut dengan seperti keluarga sendiri. Itulah perbezaannya, geng. Dari sini kita harus belajar, geng, kayak gitu ya. Pungli itu tidak baik untuk negara kita, untuk nama negara kita, geng, kayak gitu ya, geng ya. Karena banyak Mat Saleh ataupun orang putih ini yang kena pungli di negara kita, geng. Seperti harga ditambahkan, dinaikkan, kayak gitu dan lain sebagainya. Itu ya, geng ya. Jadi kesenian-kesenian kita kalau ada masalah kita tunjukkan, jangan kebodohan kita, IQ di bawah rata-rata jangan tunjukkan, geng, kayak gitu. Kenapa? Ya IQ seperti tadi meminta di tengah hutan mana wajar? Nggak wajar, geng, kayak gitu, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. So, apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu dan terima kasih banyak buat kalian yang telah mendoakan Ikinya semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin.
Semoga Ikinya lagi tambah fit lagi karena Ikinya sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga ya geng ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah mendoakan Ikinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng.